ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keberkahan selalu bersama Ustadz seluruh hadirin Taman Surga hari ini. Amin. Yang nggak datang juga didoain. Dan semua umat Islam insya Allah. Ustadz, saya akhwat umur 32 tahun. Seketika berumur 28 tahun, saya menolak lamaran seorang pria karena ketidaksesuaian visi dalam peran seorang ayah sebagai pendidik ke depannya. Lalu di umur 30 tahun, saya juga menolak keseriusan seorang pria dikarenakan pekerjaannya yang masih berunsur riba. Sekarang saya masih sendiri, Ustadz. Apakah hal ini merupakan fitnah yang dikabarkan oleh hadits jika datang kepada kalian seorang lelaki yang kalian ridho agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia, jika tidak maka akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar. Saat ini ada seorang pria yang sedang mendekati saya, namun saya belum mendapatkan ketetapan hati terhadapnya, karena dalam beberapa bulan ta'aruf terlihat yang bersangkutan jarang mendatangi majelis ilmu dan baca Qur'annya belum begitu tepat atau lancar. Apakah saya harus langsung menerima pria yang sekarang ini? Di sisi lain saya sangat sadar saat ini orang tua saya sudah mulai khawatir dengan kondisi saya dan ingin saya bersegera menikah. Jazakallahu khairan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Yang pertama insya Allah nggak masuk ke hadis itu karena alasannya syar'i. Ini kalau alasannya nggak syar'i, tapi ini alasannya udah benar, jadi insya Allah nggak masuk ke hadis Tirmidzi tersebut. Terus yang kedua, ya kayaknya anti harus pertimbangkan ikhwan yang sekarang, karena dia yang jarang ngaji sama kurang baca Al-Quranul Karim, itu penting. Dan kalau pas ta'aruf aja kurang baca Quran, apalagi udah nikah, kecenderungan orang tuh pas ta'aruf tuh dibagus-bagusin, kecenderungan, ya saya nggak bilang semuanya. Jadi kalau udah ta'arufnya males, ya gimana lagi ketika kehidupan yang real. Jadi sekali lagi nggak semua juga, ada banyak orang apa adanya. Tapi biasanya kan ta'aruf lebih semangat gitu loh, lebih ikhtiarnya lebih kuat, tawakalnya tuh lebih kuat. Tapi kalau udah ta'aruf lemes, ya udah agak repot hadirin. Terus yang berikutnya, sangat sadar orang tua saya sudah mulai khawatir dengan kondisi saya. Tergantung ya. Gini hadirin sekalian, khawatir itu kalau kita nggak punya value. Kalau kita punya value, nggak ada yang perlu dikhawatirin. Khawatir kalau usia 32 tahun, terus kita nggak punya nilai apapun, kita nggak punya keahlian. Tapi kalau kita punya keahlian, kepake hadirin. Kepake. Banyak orang bilang, ada sebagian orang bilang ketika dibebas tugaskan di usia 40, 50, bingung dia. Terus kata usia 40, aduh sekarang mah kalah bersaing dengan yang fresh graduated atau yang muda-muda. Benar gak sih hadirin sekalian? Banyak yang mikir gitu gak sih? Kan banyak dalam misalnya ketika kondisi lagi susah, itu kan banyak yang dirumahkan dan usianya udah nggak muda lagi, udah 40, hampir 50, terus dia bingung. Hadirin sekalian, enggak, ini masalah nilai. Kalau itu benar, nggak mungkin lah negara tetangga kita itu sosok usia 90 tahun turun gunung menang, tuh nggak mungkin ada. 90 tahun udah kakek-kakek menang tuh. Kenapa? Punya nilai hadirin. Itu kan bukti hadirin sekalian. Ini bukan tentang angka, ini tentang nilai. Seberapa kuat nilai kita. Seberapa kuat nilai kita. Dulu para ulama mengatakan begini, qimatul mar'i ma yuhsinuh. Harga seseorang tergantung skillnya dan nilainya, itu poinnya.
Apalagi Syekhul Islam menarik, nambahin lagi dalam Madarijus Salikin, kata Syekhul Islam, beliau bilang, dan yang lebih tinggi dari itu, qimatul mar'i ala ma yuriduhu. Jadi harga seseorang itu tergantung apa yang dia kejar. Jadi kalau skillnya oke, tapi kalau yang dikejar dunia ya percuma juga, hadirin. Tapi kalau skill nilainya oke, lalu yang dikejar Allah Subhanahu wa taala, ridho Allah Subhanahu wa taala, lalu akhirat, itu yang perfect kata beliau.